Aduh, mau mulai dari mana nih? Oke, gini. Yang ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang pakai prosesor chipset atau tepatnya SoC MediaTek Helio G99. Ya, ini adalah Vivo V25i yang rilisnya bulan Oktober 2022 yang lalu. Hasil pengujiannya mengejutkan pada saat itu karena kami tidak mengira bahwa MediaTek seri G bisa sebaik itu. Nah, setelah smartphone ini hadir, ada banyak lagi perangkat lain yang pakai Helio G99 nih. Dan bukan tanpa alasan sebetulnya, karena ini adalah SoC 4G paling kencang tahun 2022. Mantep bener. Tapi kok sepertinya banyak yang salah paham ya mengenai si G99 nih. Banyak aja komentar negatifnya. Dan sayangnya ini adalah akibat persepsi atau pandangan yang salah. Ada yang bilang mending pendahulunya aja yang G95. Ada yang bilang si G99 ini bahkan gak ada bedanya dibandingkan SoC kelas menengah 2-3 tahun yang lalu. Aduh. Ya, terus terang kami nggak terlalu peduli sama penjualannya MediaTek. Kami sebenarnya cuma mikirin bahwa kalau pandangan semacam ini terus dilontarkan, dituliskan di mana-mana, kasihan sama yang percaya. Karena kalian bisa jadi kehilangan kesempatan mencicipi atau bahkan memiliki perangkat yang mantep dengan SoC MediaTek seri G yang terbaik untuk 4G ini. Ya udahlah, yuk mari kita mulai bahas kenapa anggapan-anggapan ini sebenarnya nggak benar. Oke, mari kita mulai. To the point, mari kita lihat anggapan yang paling sering dilontarkan nih. Banyak yang menganggap Helio G95 adalah Helio G9 series terbaik, bahkan lebih baik dari Helio G96 dan Helio G99. Pertanyaannya, apakah benar? Nah, menurut kami, G95 memang SoC yang mumpuni, tapi dia bukan Helio G9 series yang terbaik. Ya, MediaTek memang terlihat berhasil memperbaiki beberapa hal yang terasa kurang di Helio G90T, sehingga walaupun spesifikasi di atas kertasnya sama, Helio G95 itu terlihat lebih kencang dibandingkan G90T. Kalau cuma dilihat hasil benchmarknya aja, G95 terlihat kencang, unggul dari SoC Helio G9X yang lain ya, khususnya di benchmark GPU. Spesial buat GPU. Hasil benchmark GPU-nya bahkan di atas hasil yang didapatkan oleh G96 dan G99. Tapi kami udah sering bilang ya, kalau hasil benchmark sintetis itu hanya indikator, hanya menunjukkan potensi. Kita selalu harus cek bagaimana performa dunia nyatanya. Terbukti nih ya, walaupun skor benchmarknya lebih tinggi saat main Genshin Impact nih, Helio G95 nggak senyaman Helio G99 di setting yang sama, yaitu lowest 60 fps. Smartphone yang pakai Helio G95 bisa dapat kisaran 35-45 fps, tapi setelah berapa lama, frame rate-nya akan turun jadi sekitar 30 fps, bahkan bisa turun lebih rendah lagi. Nah, kalau Helio-nya G96 Genshin Impact terasa sedikit lebih nyaman nih. Frame rate di awal 40-50 fps, lalu setelah berapa lama dimainkan udah mulai anget, lihat sedikit turun ke 35 fps, tapi jarang sampai turun di bawah segitu. Jadi di atas 30 terus. Lalu bagaimana dengan Helio G99? Nah, frame rate-nya ini konsisten di atas 40 fps. Bahkan saat digunakan bermain sampai lama pun, frame rate-nya masih di kisaran 40-45 fps saat lagi battle. Dan dia bahkan bisa nyentuh 57 fps kalau lagi jalan-jalan aja. Nah loh, katanya G95 ini kenceng GPU-nya, kok kalah sama G99? Nah, penyebabnya adalah karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya. Pertama-tama, pahami dulu yang namanya benchmark sintetis ya, seperti Antutu dan lain-lain itu ya. Benchmark sintetis pengujian GPU itu pendek pengujiannya. Antutu itu bukan benchmark full GPU ya. Kalau bilang wah Antutu kan lama, itu bukan full GPU, pengujian GPU-nya itu cuma sebentar sebetulnya ya. Nah, skornya bisa mewakili potensi performa GPU, potensi. Nah, tapi kan kalau kita gaming itu kan lama, 30 menit itu sebentar loh kalau buat gaming. Nah, dalam 30 menit saja sudah ada akumulasi panas dan ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan sistem supaya HP-nya tetap irit dan nggak panas-panas banget. Nah, kalau dicek kestabilan kan aman tuh G95. Ya, tes kestabilan saat ini ada CPU test dan ada GPU test, tapi nggak ada yang ngetes dua-duanya, CPU atau GPU biasanya. Itu sebabnya kita harus tes pakai gaming, di mana pada saat kita main game, terutama game seperti Genshin Impact, CPU dan GPU-nya kerja bareng. Hasilnya
Terlihat kan bedanya? Itu yang pertama. Lalu ada lagi litografi dan kestabilan. Nah, untuk urusan kestabilan kami lihat penggunaan litografi yang lebih rendah. Litografi atau pabrikasi atau ya itulah ya, yang nanometer itu. Nah, kalau yang G99 dipakai 6 nanometer. Dia jadi lebih mudah mempertahankan performa tingginya terus. Karena pada dasarnya kalau litografinya kecil itu menghasilkan panas yang lebih rendah. Lalu ada lagi masalah teknologi terkini versus teknologi yang udah lama. Yang satu ini mungkin menyebabkan kenapa Helio G99 bisa punya frame rate lebih tinggi di Genshin Impact dibandingkan Helio G95. Walaupun skor benchmarknya lebih rendah, ini adalah karena arsitektur dari GPU-nya. Helio G95 itu pakai Mali G76, arsitekturnya Bifrost. Ini udah agak tua ya. Lalu Helio G99 pakai Mali G57. Nah, 7 series lawan 5 series. Wah, harusnya menang yang 7 series. Tar dulu. Ini arsitektur baru, penerusnya Bifrost atau Bifrost ya. Ini disebut sebagai arsitektur Valhalla. Nah, bisa jadi arsitektur baru ini bekerja lebih efisien dalam kondisi yang serba dibatasi. Iya kan, daya dibatasi, suhu nggak boleh tinggi ya. Nah, ini membuatnya cocok untuk smartphone kelas menengah yang tentunya akan menekan biaya produksi. Jadi ini membuat potensi si Mali G57 lebih mudah dimanfaatkan secara konsisten. Lagi kita udah lihat ya, teknologi baru sekarang bawa efisiensi yang lebih baik. Mobil 1200 cc zaman sekarang itu udah punya daya yang besar. Yang dulunya hanya didapat kalau kita pakai mobil 1500 cc atau 1600 cc misalnya. Jadi mobil baru cc kecil bisa menyamai mobil lama yang cc-nya besar. Ya, jadi itu ya tadi terkait Helio G95 versus G99. Walaupun hasil benchmarknya kelihatan lebih rendah, Helio G99 ternyata lebih mumpuni untuk penggunaan yang real world sehari-hari. Beralih ke komentar berikutnya, katanya yang satu ini tidak lebih kencang dibandingkan Snapdragon 665. Aduh. Nah, selain ngadu Helio G99 dengan G95, beberapa komentar juga terlihat mencoba membandingkan dengan Snapdragon 665. Ada yang bilang kalau yang satu ini tidak lebih kencang dari Snapdragon 665. Apa iya? Nah, kalau untuk yang satu ini dilihat hasil benchmarknya aja udah jauh selisihnya. Jadi potensi performanya aja itu memang udah terlalu jauh berbeda. Nah, Snapdragon 665 dan iterasi berikutnya 662 potensinya tuh lebih dekat ke G88 sebenarnya, yang performanya masih jauh di bawah G9 series. Kita coba lihat Genshin Impact deh dengan setting lowest 60 fps. 665 cuma dapat sekitar 20-30 fps saja, masih jauh di bawah apa yang ditawarkan oleh Helio G9 series. Sementara 662 ya nggak jauh beda ya, sekitar 20-30 fps, sedikit lebih tinggi mungkin ya, tapi ya tetap tidak senyaman Helio G99. Jadi kalau untuk satu ini jelas nggak perlu panjang-panjang bahasnya ya. Ini udah salah persepsi yang parah. Oke, berikutnya lagi ada yang bilang Helio G99 ini bukan peningkatan drastis dibandingkan pendahulunya, biasa aja. Ya, mungkin karena punya yang sebelumnya ya. Jadi kalau lihat G99 datang jadi agak-agak baper gitu ya. Oke, G99 memang mungkin tidak luar biasa jauh lebih kencang dibandingkan pendahulunya. Tapi sedikit peningkatan performa yang diiringi perubahan litografi ke 6 nanometer membuatnya menjadi paket yang sangat menarik. Kalau seri G9 yang sebelumnya itu kan performanya cuma sedikit di bawahnya, tapi dia mudah drop performanya karena panas. Nah, G99 ini performanya lebih tinggi, mungkin cuma sedikit, tapi bisa bertahan performanya tinggi terus karena ya tadi litografinya lebih kecil, jadi lebih stabil. Jadi performanya konstan tinggi terus, ini membuatnya nyaman untuk digunakan. Kemudian peningkatan performanya ini unik karena dengan yang satu ini MediaTek akan membuat batas antara SoC 4G dan 5G jadi blur. Sebelum G99 ada sebuah kepastian untuk sebuah HP kelas menengah kalau mau beli baru dan pasti kenceng pakai yang udah 5G karena pasti lebih kenceng dari yang 4G dan game lebih lancar di semua chip yang 5G. Bahkan sampai yang 5G termurahnya MediaTek yang Dimensity 700 itu lancar. Nah, dengan hadirnya G99, performa konsisten dan tingginya ini sudah menyamai atau kadang bahkan bisa melewati Dimensity 700. Nyaris semua game jalan lancar, bahkan kalau HP-nya beres, Genshin Impact jadi mulus lancar di atas 30 fps terus-menerus atau bahkan di atas 40 fps. Ya, jadi ya mungkin peningkatannya nggak luar biasa, tapi G99 ini seperti SoC yang performanya ditingkatkan untuk melampaui sebuah passing grade. Ya, sebuah nilai untuk kelulusan gitu ya. Ibaratnya di sekolah, kalau nilai passing grade-nya itu 60, mungkin Helio tuh dulu adanya di 57. Nah, si G99 di 62. Nggak jauh beda, tapi bedanya antara lulus dan nggak lulus. Semoga paham ya analogi seperti ini ya.
Nah, melihat apa yang ditawarkan oleh si Helio G99 ini, ada kemungkinan muncul satu lagi konsep terkait SoC ini dan udah mulai kelihatan sebetulnya, yaitu pakai Helio G99 berarti udah pasti mantap, lebih kencang, lebih dingin, lebih konsisten performanya, udah pasti lebih mantap dong. Sayangnya ini nggak bener. SoC yang kencang bisa menjalankan game dan aplikasi berat dengan lancar, tapi ada syarat-syaratnya. Pendukungnya juga harus cukup baik. Storage-nya harus cukup kencang. Kalau dikasih storage lambat ya nggak enak. RAM-nya juga harus kencang. Dan yang penting banget, RAM-nya harus memadai untuk aplikasi berat. Kalau mau jalan aplikasi berat. Buat yang ngikutin review-review kami udah berapa kali ya lihat ya bahwa ada beberapa smartphone akhir-akhir ini yang pakai SoC kencang tapi RAM-nya kekecilan. Ya, sebuah smartphone dengan G99 kalau pakai RAM cuma 4GB diajak main Genshin Impact, frame rate-nya akan mudah turun di bawah 30 fps. Ini nggak akan nyaman. Kenapa? Karena kita butuh minimal 30 fps atau bahkan di atas itu untuk merasakan bahwa game apapun itu terasa cukup lancar. Sementara kalau RAM-nya cukup, seperti contohnya di Vivo V25i yang 8GB ini, tentunya bisa konsisten di atas 40 fps kalau RAM-nya mencukupi seperti yang satu ini. Jadi komponen lain dalam smartphone itu juga bisa besar sekali pengaruhnya ke performa. Mungkin supaya kapasitas RAM tidak mengganggu performa ini ya, alasannya kenapa Vivo merilis varian V25i yang RAM-nya 12GB yang paling baru nih ya. Ya, sebagian besar spesifikasinya tuh sama dengan V25i yang sudah kami uji beberapa waktu lalu dengan Helio G99, layar AMOLED 90Hz, baterai 4500 mAh serta 44 watt flash charge dan kamera utama udah 64 megapiksel OIS night camera. Cuma RAM-nya beda ya. Jadi 12GB dan dia masih punya tambahan 8GB extended RAM juga sih. Ya, dengan RAM sebesar itu seharusnya performa nggak jadi terganggu gara-gara RAM yang kurang besar. Mau gaming berat, seharusnya aplikasi yang ada di background pun tidak akan mengganggu dan terganggu. Bisa jalan terus itu di belakang. 12GB, mantep sih harusnya ya. Ya, pada akhirnya Helio G99 memang bukan SoC dewa sih ya. Akan ada yang lebih kenceng karena dia ada di kelas menengah. Tapi performa dan konsistensi kinerjanya membuat smartphone yang pakai G99 ini jadi nyaman dipakai. Tentunya selama perlengkapan pendukungnya bagus, kamera bagus, RAM cukup, penampilan oke gitu ya. Nah, karena ingat, sebuah smartphone itu bukan hanya bergantung pada SoC-nya saja. Keseluruhan racikan dari produsen akan menjadi penentu kenyamanan pakai dan fungsi sebuah smartphone. Ya, oke. Semoga cukup jelas semuanya. Semoga video ini bisa membantu meluruskan konsep atau pandangan yang salah terkait si Helio G99 yang satu ini. Oke, sampai jumpa lagi di video pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, jangan TV.